Halo Sobat Jatim, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini sangat spesial sekali karena perdana Trans Jatim akan melaksanakan podcast Trans Jatim. Betul. Nah, izinkan perkenalkan di sini nanti bersama Maulidia. Kali ini narasumber perdana kita sangat spesial. Wah, kira-kira siapa nih? Nah, beliau adalah salah satu perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang kebetulan kemarin telah mendapatkan penghargaan sebagai agen berdampak dalam event Agent of Change 2024. Siapakah beliau? Nah, ada Bapak Cito Eko Yuli Saputro STR. Selamat pagi Bapak Cito. Pagi Maulidia. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillah. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa Pak Cito sebagai agen perubahan nih? Oke, kesibukannya untuk saat ini pastinya merealisasikan ya, karena kemarin mendapat penghargaan ya dari Biro Organisasi itu sebagai tanggung jawab besar bagi saya, dan harus komitmen merealisasikan kemarin yang Trans Jatim sudah meluncur sampai saat ini harus dijaga begitu. Betul. Nah, kira-kira untuk Agent of Change sendiri ya Pak, itu kan agen perubahan. Nah, inovasi apa yang Pak Cito sampaikan saat itu terkait perubahan atau inovasi yang harus dilakukan untuk dinas khususnya? Baik, ini sebetulnya benang merah panjang sekali. Sebelum ikut di acara berorganisasi di agen perubahan, sebelumnya ide Trans Jatim dulu saya usulkan di tahun 2021. 2021 saya usulkan ke Bapak Kepala Dinas, Dr. Nyono STMT, dan alhamdulillah waktu itu di tahun 2021 disetujui. Terus direalisasikan di tahun 2022. Sehingga berjalannya waktu ada acara di Biro Organisasi terkait agen perubahan, itu kami daftarkan untuk acara agen perubahan dan alhamdulillah masuk nominasi. Masuk nominasi. Nah, alhamdulillah ya Pak Cito. Nah, betul sekali. Jadi dengar-dengar memang Pak Cito adalah salah satu sosok penggagas dari adanya Trans Jatim di Jawa Timur. Tentunya juga didukung oleh dinas juga ya Bapak. Betul, ya? Banyak yang mensupport. Sebetulnya bukan menggagas sih, hanya meneruskan. Karena ini adalah programnya Kementerian Perhubungan. Saya merealisasikan dan sedikit menambahkan bumbu-bumbu inovasi gitu. Baik. Nah, sebelum kita bicara soal Trans Jatim nih Pak Cito, menurut Pak Cito apa sih tujuan dan latar belakang dari dibentuknya sebuah program Trans Jatim ini? Baik, pertama-tama Trans Jatim ini adalah program dari pusat, dari Kementerian Perhubungan, yang dimana sekarang saat ini di tahun 2022 sampai tahun 2024 sudah direalisasikan oleh Pemprov Jatim, yang dimana diwakili oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur. Program ini sangat penting, bukan hanya menurunkan polusi udara, angka kecelakaan, terus terkait lain-lain, tetapi juga menjaga inflasi. Ini yang tidak kalah menarik, penting ya, karena banyak di negara-negara, daerah-daerah lain itu banyak inflasi yang up down gitu. Karena adanya Trans Jatim, contoh BBM naik, harga tarif tiket Trans Jatim masih 2.500 sampai 5.000. Suku cadang, contoh baut, terus suku cadang lainnya kayak filter, naik, Trans Jatim tarif tiketnya masih 5.000 dan 2.500. Maka dari itu menjaga kestabilan ekonomi di daerah masing-masing itu sangat penting. Tujuannya Trans Jatim. Betul. Oke, nah jadi meskipun dengan harga yang sangat terjangkau, tapi fasilitasnya pun nggak kaleng-kaleng. Tidak murahan ya, betul. Ya, tidak murahan. 5.000 sama 2.500. Parkir aja mobil 5.000. Betul. Ya. Lebih ini Pak, kalau di hotel-hotel yang mungkin. Oh itu ya, lebih ya. Bahkan bisa lebih. Ini cuma 5.000, bisa perjalanan sampai berkilo-kilometer. Sampai berkilo-kilometer, jauh dekat dengan tarif yang sama teman-teman. Wah,
Ini teman-teman yang masih belum naik Trans Jatim harus coba ya Pak ya? Oke, harus coba. bukan harus coba, tetapi harus dilakukan dan sebagai kebutuhan. Betul. Lebih pentingnya karena Trans Jatim itu kalau naik angkutan umum bukan hanya tadi menekan inflasi atau yang lain, tetapi juga satu ada opsi untuk hidup menjadi lebih sehat karena jalan kaki, hindar dari polusi udara juga ya Pak. Betul. Banyaklah untuk manfaat atau fungsinya untuk naik angkutan umum itu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, Trans Jatim yang sedang hangat diperbincangkan nih Pak Cito di bulan September kemarin, Trans Jatim itu sudah sampai 5 koridor, sudah menghubungkan wilayah Gerbang Kertasusila. Nah, gimana nih tanggapan Pak Cito? Baik, mungkin dari 5 koridor tersebut pasti banyak isu-isunya, banyak perjuangannya, bukan ujuk-ujuk bis terus jalan operasional gitu tidak. Dulu awal koridor 1 di tahun 2021 kami berjuang untuk supaya program Trans Jatim ini direalisasikan. Setelah itu pastinya banyak gejolak, banyak penolakan, kita menggunakan skema-skema yang lain, terutama yaitu skema scrapping. Sebelum ada Trans Jatim di koridor 1, dulu itu ada Trans Gerbang Kertasusila. Kami scrapping trans tersebut, kita hire yang armadanya dulu sudah cukup tua, kita gantikan dengan armada baru. Trans Jatim tidak menambah beban kinerja jalan, tetapi hanya mengganti kendaraan yang lama menjadi kendaraan yang baru, pastinya yang lebih nyaman. Banyak kendala di situ, tapi alhamdulillah clear 2 bulan kita selesaikan. Koridor 2 di mana realisasi di tahun 2023. Ini yang viral di koridor 2 yaitu adalah tidak masuk bungur gitu ya. Iya, betul Pak. Banyak pertanyaan netizen terkait itu. Mungkin saya jelaskan supaya teman-teman juga tahu. Koridor 2 itu menggantikan bis hijau yang dimana origin destinasinya atau rute atau trayeknya itu sesuai rute yang saat ini Trans Jatim operasionalkan, yaitu dari Mojokerto ke Surabaya. Bis hijau tidak masuk ke terminal Purabaya, tetapi kemarin karena ada kesalahan teknis ya, kami masukkan ke Purabaya. Dan ternyata ada gejolak memang di bawah angkot-angkot terutama. Banyak netizen, wah pemerintah tidak berani sama swasta. Bukan seperti itu sebetulnya jawabannya. Kita harus mencari opsi-opsi yang dimana kita tetap bisa memuaskan masyarakat, penumpang, tetapi tidak membuat gaduh. Saat ini kami masih berjuang di mana membuat skema supaya line-line yang ada tetap hidup, Trans Jatim tetap jalan, masyarakat atau penumpang puas. Maka dari itu kemarin tahun 2023 kita alihkan tidak masuk Bungur tetapi hanya muter di Bundaran Waru. Tetapi alhamdulillah di ACC lagi oleh Pemprov Jatim untuk penambahan biaya operasional kendaraan sampai ke Bundaran Dukuh Menanggal ya dalam kota Surabaya tersebut. Dan alhamdulillah dari tahun 2022, 2023, 2024 load factor di koridor 2 menaik walaupun pelan ya, dari 40 awal operasional terus 50 sekarang di 70 ya, 70. Terus next di koridor 3. Koridor 3 sebetulnya tantangannya tidak terlalu berat karena di situ adalah rute tidak banyak himpitan. Tetapi biasanya rute yang tidak banyak himpitan, peminat atau load faktornya kecil. Saat ini menjadi PR kami, koridor 3 itu load faktornya masih kecil, masih di angka 50%. Tapi yang koridor 1 kan banyak komplain karena armadanya sedikit, mungkin dimungkinkan ya. Ini rencana dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Ada apa nih Pak? Ya, atas saran Bapak Kepala Dinas, supaya tepat sasaran koridor 3 karena load faktornya kecil, nantinya di bulan Januari 2025 akan digeser beberapa unit untuk mengisi di koridor 1. Sehingga jumlah armada yang di koridor 1 yang dulu pertama 20 tambah 10 sekarang ditambah lagi menggunakan armada koridor 3 supaya menyesuaikan dengan load factor. Betul, menyesuaikan load factor dan anggaran pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat.
Koridor 3 Keren. itu. Koridor Next, 3. koridor 4. Siap. Yang koridor 4 juga banyak gejolak, tetapi langsung kami respon, terus tidak ada gejolak sampai berlama-lama. Koridor 4 menggantikan PO Ayu Indah, yang dulunya namanya PO Ayu Indah itu PO Armada Sakti. Bisnya sudah tua-tua, sudah tidak layak jalan, kami gantikan dengan bis Transjatim. Rutenya sebetulnya PO Ayu Indah itu sampai Terminal Paciran sampai Terminal Osowilangun. Oh iya. Tetapi karena sudah ada Transjatim area sana, dari Betul. Bunder area Bungur, kami cukupkan saja sampai Bunder supaya tidak terlalu membebani APBD Jawa Timur terkait pembayarannya. Koridor Next, 4. koridor Wah. 5 ya. Koridor Yang ini. 5, betul. Koridor 5 ini yang dimana baru diluncing beberapa bulan yang lalu, terus viral, Iya, terus menerus. sangat viral karena Betul. sudah kan wilayah Madura, Betul. apa mungkin agak susah ya Pak menjangkaunya terhubung oleh Suramadu, terus kayaknya masyarakat juga sangat merasa terbantu ya Bapak. Betul, betul. Mungkin saya sambil klarifikasi. Betul. Kemarin waktu launching antusiasnya sangat tinggi, masyarakat Madura, termasuk dari Bangkalan, Surabaya, warga Bangkalan yang biasanya kos di Surabaya sekarang tidak perlu kos lagi karena bisa komuter atau setiap hari pulang pergi Naik dari Surabaya ke Bangkalan naik Transjatim hanya 5.000. Kos biasanya 800.000, 900.000, sekarang tidak perlu, hanya tarif Rp5.000 ya, sama kalau mahasiswa atau santri 2.500. Mungkin saya juga mau menanggapi karena rame, load faktor tinggi, antusias sangat tinggi di koridor 5 kemarin ada insiden yaitu terkait pelemparan. Oh Ya. iya Pak, kami Pelemparan, sempat lihat di betul. sosial media itu sangat ramai sekali. Betul. Itu betul, memang ada oknum yang memang kurang berkenan hadirnya Transjatim melempar batu dan kena kaca sehingga pecah. Dan kami pun juga dibantu oleh Pemkab Bangkalan, Disub Bangkalan, Polres Bangkalan untuk mencari pelaku. Tetapi waktu pelemparan tersebut memang tidak terekod oleh CCTV, makanya oknumnya kabur sehingga saat ini pun masih belum tertangkap. Tapi alhamdulillah semoga kejadian itu kami semua atau tim semua harus mewaspadai segala tindakan atau operasional yang ada di koridor 5 tersebut. Kita harus kita jaga sama-sama, bukan hanya dari pemerintah, kepolisian, tapi masyarakat juga harus menjaga sama-sama terkait operasional koridor 5. Dan yang kedua adalah yang kemarin viral, wah setelah pelemparan batu terus disiram oleh oli gitu ya. Banyak teman-teman media yang konfirmasi ke saya, itu salah, bukan pelemparan. Mungkin digarisbawahi lagi, itu bukan disengaja melempar oli, tetapi itu tidak disengaja. Itu ada kegiatan bongkar muat di area Bangkalan, yaitu di daerah Murneh, menurunkan oli dari drum, dari pickup, turun, ada hentakan, muncrat, terus kena kacanya Transjatim. Kacanya bus Transjatim. Ya, tetapi waktu itu penumpang kan video itu langsung viral, terus banyak media salah sasaran lagi, dimana wah ini ada oknum lagi yang kayak gini gitu. Saya luruskan bahwasanya itu tidak disengaja. Mohon nanti apabila ada di IG, TikTok ada info bahwasanya kejadian tersebut disengaja oleh oknum tertentu, bisa diklarifikasi, teman-teman bisa membantu. Yang ketiga lagi ada permasalahan yang di koridor 5 ya, yaitu ini padahal baru launching ya Bapak, betul, tapi viral ada ya. aja Betul, viral. kendalanya. Semakin banyak yang peminatnya pasti juga banyak gangguannya. Kendalanya juga semakin aneh. Kemarin terakhir sama Akas ya, mungkin ego sektoral waktu di jalan antara supir driver sama driver, tetapi dari pihak manajemen Akas sudah konfirmasi, sudah meminta maaf berupa video ke dinas. Memang tidak kami share karena supaya tidak viral-viral lagi yang hal-hal negatif seperti itu, tetapi alhamdulillah itu sebagai pembelajaran dari PO yang lain supaya kita jalan tujuan sama, mengantarkan masyarakat atau penumpang dari satu tujuan ke tujuan yang lain aman, selamat, dan nyaman. Aman, selamat, dan nyaman, betul. Gitu. Baik, terima kasih Pak Cito. Berarti
inti dari Trans Jatim sendiri tentunya tidak lepas dari peran masyarakat, Betul. pemerintah di sini ada dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari DPR mungkin, dan juga dari kedinasan. Dan tentunya jika ada kendala-kendala pun dari pihak pemerintah juga menanggapi dengan cepat ya Bapak. Betul. Dan untuk memberikan solusi yang tidak berpihak di salah satu saja, tapi menjadi jalan tengah. Betul begitu Betul Bapak? sekali, betul sekali. Menjadi jalan tengah karena tujuan mulianya Trans Jatim karena untuk masyarakat, sehingga masyarakat pun diharapkan juga bisa menerima manfaat ini dengan sebaik mungkin. Betul sekali. Betul. Baik. Nah, selanjutnya Pak, dari sekian koridor Trans Jatim, kira-kira menurut Bapak manfaat apa sih yang sudah Trans Jatim berikan di wilayah-wilayah yang sudah dilalui? Baik, secara umum saja manfaatnya itu adalah multiplier effect terkait ekonomi pastinya. Oke, baik. Yang dimana di wilayah Bunder ini, Terminal Bunder Gresik ya Bapak? Betul. Terminal Mojokerto, Terminal Paciran, Terminal Bangkalan, di origin destinasinya dulu, yang dulunya sepi belum ada Trans Jatim, sekarang rame, kegiatan ekonomi meningkat di situ. Itu yang di situ. Terus yang di halte-halte kayak BUMDes atau punya kegiatan usaha perorangan yang lainnya itu dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Itu Trans Jatim salah satu sebagai pemantik keekonomian, membangkitkan aktivitas ekonomi. Selain menjaga inflasi tersebut, juga memantik kegiatan ekonomi yang ada di rute tersebut. Meningkatkan UMKM, pariwisata pastinya, seperti kayak koridor 3 di Bukit Kayu Putih. Apabila dulu sebelum ada Trans Jatim, landai-landai saja sih terkait pengunjung. Setelah ada Trans Jatim, akses untuk ke pariwisata Bukit Kayu Putih sangat dimudahkan. Ada titik haltenya juga di depan Bukit Kayu Putih. Dari Surabaya, dari Lamongan, Bangkalan mau ke Kayu Putih, monggo bisa. Sangat mudah banget ya. Aksesnya dengan sangat bisa. Terus harganya terjangkau, aman, nyaman gitu. Iya. Baik, betul-betul. Karena berkenaan dengan tujuan Trans Jatim sendiri itu memudahkan mobilitas masyarakat. Betul, betul. Jadi baik itu pekerja, kemudian ibu rumah tangga yang mungkin ke pasar, ke terminal Porong itu ya Pak ya, ada pasar Porong. Bisa jadi itu ya, stok belanja ibu rumah tangga selama mingguan gitu ya. Betul. Dan tidak terkecuali anak-anak ya Pak Cito. Ya, betul. Anak-anak itu juga sangat gemar untuk naik bis Trans Jatim. Nah, oke Bapak, kalau begitu kira-kira mungkin teman-teman ada yang belum tahu Pak, gimana sih cara naik Trans Jatim? Soalnya banyak pertanyaan netizen, apa harus beli tiket dulu di aplikasi atau bagaimana, kira-kira bagaimana Baik, Pak? sangat mudah. Naik Trans Jatim cukup kalau rekan-rekan punya gadget bisa download aplikasi Trans Jatim Ajaib. Apabila teman-teman semua tidak tahu posisi haltenya, bisa itu di AR Shelter. Posisi halte terdekat itu di mana? Coba menuju ke situ, ada Trans Jatim. Sudah naik nggak masalah. Bayar tiketnya bisa di atas bis. Di atas bis. Sistemnya hybrid. Apabila tidak punya tunai atau cash, bisa menggunakan kris, bisa menggunakan e-wallet, bisa menggunakan seperti kayak Dana, OVO, GoPay dan lain-lain. Bisa semua. Baik tunai non tunai bisa semuanya. Betul. Jadi dan juga mungkin dari Trans Jatim Ajaib kelebihannya mungkin banyak promonya ya Bapak. Betul, banyak promo. Saat ini banyak promo, kemarin Rp10 ya. Itu program dari Pemprov Jatim ya. Saya sempat cek itu. Ya, Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan Rp10. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa meninjau ada peringatan hari apa lagi nih. Betul. Barangkali ada promo ya Pak. Ya. Rp10 kan kalau dirupiahkan sudah susah ya Pak nyari. Betul ya, mau 5.000 berapa kali dari pagi sampai malam mondar-mandir terus ya. Rp10 baik. Nah itu sangat banyak sekali manfaat dari Trans Jatim itu sendiri. Nah sehingga mungkin itulah yang membuat Pak Cito pun juga ketika mempresentasikan tentang Trans Jatim di event Agent of Change itu menjadi
mendapatkan kategori agen berdampak. Betul, Nah, ya. nah kira-kira harapan Pak Cito setelah ini, setelah harapan Pak Cito setelah ini, setelah mendapatkan apresiasi sebagai agen berdampak dan pengembangan yang akan dilakukan Transjatim ke depannya, kira-kira bagaimana Bapak? Baik, harus berdampak kepada masyarakat. Saat ini yang terdampak adalah ribuan masyarakat ya. Per hari bisa sampai 9.000 sampai 11.000 penumpang yang menggunakan Transjatim. Tetapi itu masih belum cukup. Pemprov Jatim harus memberikan dampak juga ke pemerintah kabupaten, ke pemerintah kota, yang dimana apabila transportasi massal ini hanya yang melaksanakan provinsi, belum maksimal dampaknya. Maka dari itu Pemprov Jatim merencana ke depan akan membuat inovasi, yaitu stimulus feeder yang kerjasama dari provinsi ke kabupaten. Contoh ada kabupaten yang menginginkan feeder, nanti ada MOU, terus dilanjutkan oleh perjanjian kerjasama. Perjanjian selama 2 tahun dibiayai oleh Pemprov Jatim, terus tahun selanjutnya dilanjutkan oleh kabupaten dan kota. Saat ini di Jawa Timur yang sudah ada feeder hanya kota Surabaya, sedangkan Transjatim itu di wilayah Gerbang Kertasusila. Ayo kami dorong kabupaten kota seperti Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, kami dorong. Pemprov Jatim mendorong dan akan mengawal program tersebut sampai tuntas. Wah, keren sekali. Berarti nanti setelah ada feeder pastinya saling berintegrasi ya Pak, saling berintegrasi. Masyarakat pun juga sudah happy pastinya, happy dan sangat dimudahkan karena naik Transjatim, terus mungkin saya turun mau ke rumah bisa naik feedernya. Betul. Nah, keren. Baik. Nah, kalau kita bicara soal Transjatim dari awal sampai akhir kayaknya tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai ya, Bapak. Ini. Nah, tapi apakah ada ini Bapak? Apakah ada rencana ke depan Transjatim bisa sampai Kota Malang, Banyuwangi, Madiun, wilayah Jawa Timur yang mungkin masih di luar Gerbang Kertasusila? Karena ini juga menjadi banyak pertanyaan di sosial medianya Transjatim, kayak rebutan Malang Raya kapan, Probolinggo, Madiun gitu, banyak sekali Bapak. Kira-kira bagaimana? Dimungkinkan sekali arahan dari Bapak Kepala Dinas, dari pimpinan, apabila PR di Gerbang Kertasusila clear, pasti berlanjut di aglomerasi yang lain seperti Malang Raya, terus Madura Raya ya, itu pasti akan direalisasi. Tetapi konsep push and pull tetap harus dijaga. Bukan hanya pemerintah provinsi saja yang hadir, kabupaten dan kota juga ikut mensupport. Pemerintah provinsi menyediakan angkutan massal antar kota dalam provinsi, kabupaten menyediakan feeder perkotaannya. Push and pull harus ada antara kabupaten, kota, dan provinsi. Saling bekerja sama. Betul. Nah, oke. Jadi sangat banyak banget manfaat dari Transjatim itu sendiri. Nah, selain itu Pak Cito, kira-kira di Transjatim sendiri kemarin kalau nggak salah ada pendaftaran kartu pelanggan Transjatim. Betul. Nah, itu kira-kira gunanya untuk apa sih Pak? Ini, contohnya ini ya. Desainnya seperti ini. Bagus banget ya. Ada candinya gitu ya. Betul. Kartu pelanggan Transjatim. Ya. Ini kartunya dengan metode closed loop, yang dimana masyarakat atau penumpang bisa mendapatkan ini secara gratis. Wah, gratis. Ya, gratis. Oke, baik. Apabila masyarakat mendapatkan ini bisa top up dan tidak dikenakan admin. Contoh, kalau pakai kartu uang elektronik kartu yang XXS lain, itu kalau top up pasti kena uang administrasi. Contoh 50.000, administrasi 1.500. Kalau betul. Kartu pelanggan Transjatim 0 rupiah. Wah, 0 rupiah. 0 rupiah. Dan kalau seandainya hilang, kartu ini hilang, contoh di top up mau lihat top up 1 juta nih, hilang kartunya, uangnya pun tidak hilang, bisa langsung info ke customer service, didaftarkan secara ulang lagi, mendapat kartu dan saldonya tetap. Berarti dikembalikan gitu ya Pak, diproses. Ya. Nah, kira-kira keuntungan lainnya Pak kalau menggunakan
kartu itu apakah ada promo lebih atau gimana Bapak? Nanti rencana karena kami menggagas terkait pembayaran non tunai, Iya. pastinya nanti Pemprov Jatim akan memberikan stimulus kepada masyarakat atau calon penumpang apabila bayar tiket menggunakan kartu pelanggan Transjatim, contoh cashback, kita model cashback atau model skema, yaitu skema Rp10 seperti kayak kemarin, mungkin sangat dimungkinkan sekali. Tetapi lebih aman apabila menggunakan kartu pelanggan Transjatim, satu tidak kena administrasi, yang kedua apabila kartunya hilang saldonya tetap aman. Yang penting langsung info ke customer service seperti itu. Dan ada nilai plusnya lagi. Nilai plusnya lagi apabila menggunakan kartu pelanggan Transjatim, turun di halte, terus ada salah satu restoran, UMKM atau yang lainnya yang bekerja sama dengan Transjatim mendapat diskon khusus pengguna kartu tersebut. Wah, pakai menggunakan kartu pelanggan Transjatim. Wah, makanya Pak, kayaknya kok rebutan banget. Stoknya aman ya Pak? Aman, monggo, ayo. Monggo rekan-rekan bisa mendaftarkan ke customer service atau ke kantor administrasi terdekat ya. Siap. Bisa mendaftarkan dan mendapat kartu pelanggan Transjatim secara gratis. Ada batas waktunya enggak Pak? Apa kartu ini berlaku ada masa expirednya atau bisa digunakan sampai seterusnya? Bisa digunakan seterusnya. Tidak ada expirednya, tidak bisa digunakan apabila tidak ada saldonya. Jadi saldonya tetap harus diisi, tapi jangan khawatir, bebas biaya admin. Baik, seru banget dan sangat bermanfaat banget ya Pak Cito untuk Transjatim itu sendiri. Nah, kira-kira harapannya Pak Cito ke depannya untuk Transjatim kira-kira bagaimana Bapak? Harapan saya ke depan Transjatim tetap mengaspal, setiap tahun ada peningkatan, penambahan rute, koridor. Sekali lagi saya tekankan kepada rekan-rekan pemerintah kabupaten dan kota yang bisa kerjasama, yaitu menggunakan skemanya push and pull dengan Transjatim, dengan Pemprov Jatim, Pemkab dan Pemkot menyediakan feeder. Sebetulnya semaksimalnya program ini, sebesar anggaran yang disediakan Pemprov Jatim, tetapi kalau tidak ada sinergitas dari provinsi, kabupaten, kota, program ini juga tidak bisa maksimal ya. Push and pull itu harus diskemakan. Pemerintah provinsi menyediakan angkutan antar kota dalam provinsi, kabupaten kota menyediakan feedernya, seperti halnya kayak Surabaya, ada Wirawiri, ada Surabaya Bus, itu sangat bagus. Sekarang Pemprov sudah ada stimulus terkait itu, monggo Pemkab, Pemkot yang mau atau bersedia bekerja sama terkait angkutan feedernya akan kami kawal sampai akhir, begitu. Jadi dengan kerjasama yang baik, maka manfaatnya pun juga semakin banyak dirasakan oleh masyarakat ya Pak Cito. Betul sekali, ya. Nah baik, closing statement Pak Cito dan mungkin ajakan untuk masyarakat yang masih belum nih menggunakan Transjatim. Baik, oke. Sebetulnya yang membuat macet di kota kita ini bukan orang-orang lain, tetapi adalah kita sendiri. Maka dari itu, ayo rekan-rekan semua bisa naik angkutan umum walaupun 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu 2 kali, 3 kali tidak masalah karena dampaknya sangat luas, yaitu bisa menurunkan emisi gas buang, betul. Menghindari kecelakaan. Oh iya. Betul, menghindari kecelakaan, menurunkan kinerja jalan pastinya seperti itu. Banyak kita menggunakan roda 2, roda 4, kinerja jalan semakin berat, kemacetan di mana-mana. Betul. Baik. Naik angkutan umum. Naik angkutan umum, betul. Jadi pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sangat baik, aman dan nyaman, dan sekarang waktunya masyarakat untuk menikmati manfaat tersebut. Oke, baik Pak Cito, mungkin terakhir Transjatim ada jargonnya kan? Ya. Transjatim transportasi andalane Jawa Timur. Kita sampaikan bersama-sama. Transjatim transportasi andalane Jawa Timur.
jangan lupa Ya. naik transportasi umum. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman dari podcast pertama kali ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dan juga sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.